Konvergensi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, dari kata converge, yang artinya memusatkan pada satu titik, bertemu, atau tindakan bertemu di suatu tempat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergensi berasal dari kata konvergen, yang berarti bersifat menuju pada satu titik. Sedangkan dalam Kamus Psikologi, konvergensi adalah interaksi antara faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses perkembangan tingkah laku. Konvergensi ini intinya merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme. Tokoh utama teori konvergensi adalah Louis William Stern, seorang filosof sekaligus sebagai psikolog Jerman. Stern menyatakan bahwa perkembangan manusia baik dasar keturunan maupun lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting. Jadi menurutnya, proses perkembangan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan yang seakan-akan seperti halnya dua garis yang menuju pada satu titik pertemuan. Stern telah melakukan penelitian terhadap anak kembar di Hamburg, Jerman. Ia tahu anak-anak tersebut mempunyai sifat pembawaan yang sama, lalu ia memisahkan anak-anak tersebut dan ditempatkan pada pengaruh lingkungan yang berbeda. Pemisahan itu langsung disegerakan setelah kelahiran mereka. Setelah dalam kurun waktu tertentu, Stern memperoleh data dari pengamatannya bahwa kedua anak kembar tersebut akhirnya mempunyai sifat yang berbeda satu sama lain. Hal ini berarti adanya pengaruh faktor lingkungan tempat anak mengalami perkembangan. Dengan pernyataan lain, faktor pembawaan atau keturunan ini tidak menentukan secara mutlak sifat-sifat atau struktur kejiwaan individu. Dalam penelitian itu, diambil kesimpulan bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik pula. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan perkembangan anak jika memang pada diri anak itu tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk dikembangkan. Hubungan antara pengaruh lingkungan dan faktor keturunan dapat dirumuskan dengan 1. Faktor lingkungan dan keturunan menjadi sumber timbulnya tingkah laku. 2. Faktor keturunan dan lingkungan tidak bisa berfungsi secara terpisah, melainkan saling berhubungan. 3. Bentuk interaksi yang terjadi dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk hubungan yang majemuk. Artinya, suatu hubungan yang terjadi memengaruhi hubungan-hubungan lain yang akan terjadi. Langeveld, sebagaimana disitir oleh Sumadi, mencoba menemukan hal-hal apa yang memungkinkan perkembangan anak menjadi orang dewasa, yaitu A. Justru karena anak itu adalah makhluk hidup atau makhluk biologis, maka dia berkembang. B. Bahwa anak itu pada waktu masih sangat muda adalah sangat tidak berdaya dan adalah suatu keniscayaan bahwa dia perlu berkembang menjadi lebih berdaya. C. Bahwa kecuali kebutuhan-kebutuhan biologis anak memerlukan adanya perasaan aman. Karena itu perlu adanya pertolongan atau perlindungan dari orang yang mendidik. D. Bahwa di dalam perkembangannya, anak tidak pasif menerima pengaruh dari luar semata-mata, melainkan ia juga aktif mencari dan menemukan. Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa anak adalah makhluk hidup yang berkembang secara dinamis. Kemudian, perkembangan yang dinamis tersebut pada gilirannya menggiring anak untuk mengeksplorasi semua aspek-aspek perkembangannya dengan tenaga dari luar yang menolong. Instrumen penolong dalam hal ini salah satunya melalui pendidikan.
Pendidikan dalam konteks konvergensi dapat disimpulkan bahwa 1. Pendidikan mungkin diberikan. 2. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan itu sendiri. 3. Pendidikan diartikan sebagai penolong atau pertolongan yang diberikan pada lingkungan anak didik untuk mengembangkan pembawaan yang baik dan mencegah berkembangnya pembawaan yang buruk. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bakat yang dibawa anak sejak kelahirannya tidak berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Jika seorang anak memiliki otak yang cerdas, namun tidak didukung oleh pendidik yang mengarahkannya, maka kecerdasan anak tersebut tidak akan berkembang. Ini berarti dalam proses pendidikan pun, anak tetap memerlukan bantuan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dan menumbuh kembangkan potensi bawaan yang dimilikinya. Sejarah kelahiran teori konvergensi. Konvergensi lahir dalam rangka menengahi dua aliran yang berbeda, yaitu nativisme dan empirisme. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran psikologis. Tokoh utama aliran ini bernama Arthur Schopenhauer, 1788-1860, seorang filosof Jerman. Aliran nativis konon dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Karena para penganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Sedangkan dalam ilmu pendidikan, paham ini disebut dengan pesimisme pedagogis. Menurut teori ini, keberhasilan manusia ditentukan bakat dasar yang dimilikinya sejak kecil. Lingkungan tidak ikut memiliki andil dalam upaya perkembangan manusia. Berdasarkan hal tersebut, nativisme tidak dapat diterima secara penuh. Artinya, teori ini tidak mampu menerangkan kejadian-kejadian di dalam masyarakat. Atau, dengan kata lain, teori nativisme berat sebelah. Lalu, empirisme adalah salah satu aliran yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, serta cenderung mengecilkan peranan akal. Empirisme berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh lewat indera. Indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata untuk kemudian kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman. Jadi, para penganut empirisme berpendapat bahwa pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan, juga awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Segala pengetahuan diturunkan dari pengalaman. Hanya pengalamanlah yang memberi jaminan kepastian. Dalam konteks perkembangan anak, aliran ini sangat nampak mempunyai pendapat yang berlawanan dengan kaum nativisme. Mereka berpendapat bahwa dalam perkembangan anak ditentukan oleh lingkungan atau pengalaman, pendidikan yang diterima sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidik-pendidiknya. Tokoh perintis teori ini adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke, 1704-1932. Ia juga yang mengembangkan teori tabula rasa. Empirisme juga masih mempunyai kekurangan. Contohnya, orang yang tersandung dalam kasus korupsi atau bahkan tindak kriminal juga banyak yang muncul dari kalangan keluarga berada dan terdidik. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang berkepribadian mulia lahir dari keluarga bodoh dan tidak terdidik. Jadi, karena masing-masing teori nativisme dan empirisme
memiliki kekurangan, maka keduanya digabungkan sehingga menciptakan teori konvergensi. Unsur-unsur pembentuk kepribadian menurut konvergensi. Dasar hereditas dari perbedaan individual ialah adanya kombinasi-kombinasi gen yang mengakibatkan adanya perubahan sifat gen. Kesimpulannya, kategori hereditas ialah persamaan sifat-sifat dan ciri-ciri. Kedua ciri-ciri harus diturunkan melalui sel-sel kelamin. Terdapat berbagai macam pembawaan yang telah diwariskan kepada anak atau keturunannya, antara lain meliputi 1. Pembawaan jenis. Contohnya manusia melahirkan anak manusia, kera melahirkan anak kera, kucing melahirkan anak kucing. Tidak ada manusia yang melahirkan anak kucing. 2. Pembawaan ras. Dalam jenis manusia pada umumnya, masih terdapat bermacam-macam perbedaan yang juga termasuk pembawaan keturunan, seperti ras. Contohnya ras Melanesia, ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan lain sebagainya. 3. Pembawaan jenis kelamin. Setiap manusia yang normal sejak lahir membawa jenis kelamin masing-masing, yaitu laki-laki atau perempuan. 4. Pembawaan perseorangan atau individual. Setiap individu memiliki pembawaan yang bersifat individual yang berbeda antara satu sama lain, seperti watak, sifat, bahkan intelijensi. Dari berbagai macam pembawaan tersebut, yang paling banyak ditentukan oleh keturunan gen adalah pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan pembawaan jenis. Untuk pembawaan perseorangan lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan. Adapun pembawaan perseorangan yang dalam pertumbuhannya lebih ditentukan oleh keturunan ialah 1. Konstitusi tubuh, termasuk di dalamnya motorik seperti sikap badan, sikap berjalan, air muka, bahkan gerakan bicara. 2. Cara berlangsungnya emosi yang khas, seperti cepat lambat bereaksi terhadap sesuatu, keras atau tenang, cara timbulnya perasaan atau pikiran. 3. Tempo dan ritme perkembangan. 4. Sifat-sifat ingatan dan kesanggupan belajar. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibedakan menjadi dua bagian secara garis besarnya, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang berupa alam, seperti keadaan tanah, keadaan musim, dan sebagainya. Dinyatakan bahwa lingkungan fisik yang berbeda akan berpengaruh pula terhadap perkembangan individu. Contoh konkretnya yaitu lingkungan daerah pantai akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan individu dibandingkan dengan pegunungan atau daratan tinggi. Orang yang tinggal di pantai akan cenderung berbicara dengan keras, sedangkan orang-orang yang hidup di pegunungan akan berbicara dengan lembut. Selanjutnya yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dibagi pula menjadi dua, yaitu lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. 3. Hubungan timbal balik antar individu dan lingkungannya. Individu dengan lingkungan dapat terjadi hubungan secara timbal balik antar keduanya. Tidak hanya faktor lingkungan yang berpengaruh nyata terhadap perkembangan sifat individu yang hidup di dalamnya, tetapi individu tersebut juga dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Contohnya, jika keadaan lingkungan sesuai dengan atau sejalan dengan keinginan individu, maka yang bersangkutan pasti akan menerimanya. Namun, jika lingkungannya tidak sesuai dengan yang diinginkan individu, maka yang bersangkutan tentu akan menolak. Sementara, sikap netral akan diperlihatkan oleh individu yang sedang berada dalam keadaan status quo, yaitu tidak menerima ataupun tidak menolak terhadap lingkungan.
Selain William Stern, Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pendidikan nasional juga menyepakati teori konvergensi, yaitu perkembangan manusia ditentukan oleh dasar atau nature dan ajar atau nurture. Menurutnya, perkembangan peserta didik dibagi menjadi beberapa fase, mulai dari lahir sampai dewasa. Fase-fase tersebut adalah periode yang sangat penting untuk perkembangan panca indera dan tubuh, yaitu pada zaman wiraga 0-8 tahun. Selain itu, ada juga fase pada masa perkembangan yang mencakup pikiran anak disebut sebagai zaman wicipta 8-16 tahun. Dan ada juga fase tentang penyesuaian diri dengan masyarakat, yaitu zaman wirama 16-24 tahun. Kecepatan atau kelambatan peserta didik pada masa perkembangan sangat bergantung pada pengaruh lingkungannya. Faktor hereditas menurut Ki Hajar Dewantara disebut sebagai faktor dasar. Teori konvergensi bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Pengaruh teori konvergensi ini sudah diketahui sejak pertama kali dirumuskannya sistem pendidikan nasional di Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan dalam tulisannya bahwa segala usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan keadaan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Ki Hajar Dewantara juga mengakui adanya peran yang cukup penting dari faktor pembawaan yang disebut sebagai kekuasaan kodrati. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dekat dengan teori konvergensi ini dapat juga dilihat dari motonya yang sampai sekarang menjadi moto pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut. Ing ngarso sung tulodo, yang memiliki arti bahwa seorang pendidik merupakan orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dan seharusnya mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Ing madya mangun karso. Kata mangun karso memiliki arti membangun kehendak dan kemauan agar dapat mengabdikan dirinya kepada cita-cita yang tinggi. Sedangkan ing madya memiliki arti di tengah-tengah. Maksudnya adalah pergaulan sehari-hari menciptakan suasana yang harmonis dan terbuka. Jadi, maksud dari ing madya mangun karso adalah seorang pendidikan adalah sebagai pemimpin yang seharusnya mampu meningkatkan minat dan kemauan peserta didik agar dapat berkarya sehingga dapat mengabdikan dirinya kepada cita-cita yang tinggi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Kata Tutwuri memiliki arti mengikuti dari belakang dengan rasa cinta dan kasih sayang serta penuh tanggung jawab. Sedangkan Handayani memiliki arti membebaskan dan bimbingan dengan penuh perhatian kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Contoh teori konvergensi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada anak yang lahir dari orang tua penyanyi dan musisi. Maka bakat anak itu yang dibawa adalah bakat musisinya atau bakat bernyanyinya. Lalu bakatnya semakin diasah di lingkungan keluarga itu karena ia sering dilatih bernyanyi atau sering dilatih memainkan alat musik. Maka bakatnya akan semakin disempurnakan dengan adanya pembawaan serta pendidikan dari lingkungan. Kesimpulannya, teori konvergensi dalam bahasa yang lebih sederhana merujuk pada pendekatan di mana kita menggabungkan ide
atau pandangan dari berbagai teori untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sesuatu. Ini seperti menyatukan puzzle dari berbagai potongan agar kita dapat melihat gambaran lengkapnya. Dengan menggabungkan banyak teori, kita dapat memahami situasi atau masalah dengan lebih baik. William Stern melalui teori ini menyimpulkan bahwa semua yang berkembang dalam diri individu dan melalui hasil pendidikan ditentukan oleh faktor pembawaan sekaligus oleh lingkungannya. Teori konvergensi ini dipandang lebih realistis dan paling cocok dengan keadaan masyarakat di sekitar kita. Maka dari itu, teori konvergensi diikuti oleh banyak pakar pendidikan dan banyak memberi manfaat dalam pendidikan.